PSIS siap cuci gudang asing, 4 nama baru muncul, manajemennya sudah kepepet. PSIS memasuki fase darurat belanja asing, 4 nama sudah beredar, dan tekanan publik makin keras karena performa tim stagnan sementara manajemen dituntut bergerak cepat sebelum bursa dibuka. PSIS Semarang kabarnya akan merombak semua pemain asingnya, rumor makin menguat setelah evaluasi internal tidak lagi bisa ditunda. Mencuat 4 nama, digadang-gadang bidikan PSIS Semarang, mereka dianggap sudah cukup berpengalaman di kompetisi tertinggi sepak bola tanah air, berikut daftarnya. Jonathan Bustos salah satu pemain asing dikaitkan PSIS Semarang, di putaran kedua Pegadaian Championship 2025-2026, produktivitasnya membuat manajemen melirik lebih serius. Pesepak bola asal Argentina itu berstatus sebagai Persela Lamongan, sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 11 pertandingan musim ini, angka yang membuatnya masuk radar utama. Memulai karirnya di Indonesia tahun 2021, Jonathan Bustosa dipinjam Borneo FC dari FBC Melgar Peru, rekam jejak 58 laga dan 10 gol jadi dasar PSIS memilihnya. Aldair Simanka bek tengah asal Kolombia juga masuk bidikan, usia 27 tahun dan postur 194 cm membuatnya cocok menjadi solusi krisis lini belakang PSIS. PSIS Semarang dikabarkan akan meminjam sang pemain di jendela transfer Januari tahun 2026 mendatang, menit bermain minim di Borneo jadi alasan realistis pindah. Hingga memasuki pekan ke-15, Aldair Simanka baru bermain sekali. Situasi ini menjadikannya target mudah bagi PSIS yang butuh bek siap tempur. Rafael Rodriguez Rafinha juga muncul, top skor PSIM musim lalu dengan 20 gol dari 22 pertandingan, status predator gol membuatnya masuk daftar buruan. Kontribusinya jadi kunci promosi PSIM ke Super League 2025-2026, namun kini justru lebih sering duduk di bangku cadangan sehingga pintu negosiasi terbuka lebar. Carlos Henrique Franca Freires melengkapi daftar, 6 gol dan 1 assist dari 12 laga bersama Persijap menjadikannya opsi paling tajam. Meski Persijap terdampar di zona degradasi, Franca tetap mencuat sebagai mesin gol, angka dan konsistensinya menekan PSIS agar bergerak cepat sebelum kompetisi kembali memanas. Kapasitas aerobik jeblok, PSIS dihajar latihan 9 km demi selamat dari degradasi. PSIS tidak punya ruang untuk bermalas, skuad ditarik sampai limit fisik karena degradasi bukan ancaman retoris melainkan risiko nyata jika kapasitas aerobik tetap jeblok. Masa jeda Pegadaian Championship 2025-2026 jadi momen krusial untuk memperbaiki kebugaran, stamina dinilai titik rapuh Mahesa Jenar yang membuat permainan sering rontok di paruh kedua laga. Pelatih fisik PSIS, Muhammad Yusuf Rojali, diberi mandat penuh memperbaiki endurance. Evaluasi menunjukkan kapasitas aerobik pemain merosot jauh dari standar kompetitif. Kami memberi materi latihan endurance atau daya tahan, jadi tujuan kami adalah untuk meningkatkan kembali kapasitas aerobik para pemain karena ini disadari menjadi kekurangan selama ini, kata Yusuf. Latihan cross country di Gunung Pati jadi menu wajib, bukan sekadar jogging ringan melainkan lari 9 km dalam batas target waktu 1 jam sesuai instruksi pelatih. Untuk target tim pelatih, kami ingin menyesuaikan dengan permainan sepak bola pelatih kepala. Kami sudah memberikan target kepada para pemain ketika berlari 9 km ini tidak lebih dari 1 jam, kata dia. Ketika mayoritas tim lain menikmati jeda, PSIS justru digas abis. Antusiasme pemain dipuji namun konteksnya jelas, mereka terpaksa push karena klasemen menempatkan PSIS di jurang. Alhamdulillah, para pemain bisa melaksanakannya dengan baik, mereka semua sesuai dengan target dan harapan kami, imbuhnya. Yusuf mengakui metode ini idealnya dipakai pramusim, namun jeda 5 pekan jadi alasan latihan keras tetap digelar demi mengejar kapasitas fisik yang kedodoran sepanjang putaran awal. Sebetulnya, untuk course cross country ini baiknya dilakukan selama masa pramusim, ujarnya, jeda justru jadi ruang koreksi yang tak boleh gagal. PSIS sebelumnya membungkam Persiba Balikpapan 1-0, kemenangan tipis yang mengakhiri paceklik namun tidak otomatis mengangkat posisi dari papan bawah. 11 laga tanpa kemenangan sebelum era Jafri Sastra jadi fakta telanjang bahwa masalah fisik dan mental saling mengunci. PSIS masih terjebak di posisi 10 grup timur dengan 5 poin dari 12 laga. Jarak 3 poin dari batas aman degradasi tidak membuat situasi longgar. Latihan 9 km ini bukan eksperimen tetapi alarm keras agar PSIS tidak masuk daftar korban musim ini.